Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Sira. Selamat pagi Alfa, selamat pagi juga Jakarta dan seluruh wilayah lainnya di Indonesia ya. Ya, kenapa Jakarta disebut duluan? Karena ini kemudian akan jadi pembicaraan kita pada pagi hari ini soal jargon nih. Itu dia tuh, Jakarta ku aman. Ada satu. Jakarta baru, Jakarta maju. Dua, satu lagi. Jakarta menyala. Wah, ke kota Ambon membeli oleh-oleh, si Isan membeli kelapa. Cakep. Adu jargon boleh, tapi adu gagasan jangan sampai lupa. Itu yang paling penting. Betul sekali. Nah, yang paling penting juga bagaimana kemudian nanti pengawasnya ini di pelaksanaan pilkada ini juga berjalan dengan adil, jangan sampai tidak adil sehingga kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti yang terjadi sepak bola nih, PON. Iya, nih. Karena wasitnya dituding tidak adil, akhirnya terjadilah kemudian hal yang tidak diinginkan. Kita akan bahas itu semua soal pilkada Jakarta dan juga soal sepak bola di PON yang kemudian malah banyak rusuhnya. Iya, malah banyak cerita nggak enaknya ya. Iya, kita akan bahas itu di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Sementara itu kita akan memberikan Anda pemirsa informasi pilihan pada pagi hari ini. Kita akan buka dari informasi seorang lansia penjaga sarang burung walet pemirsa, di mana ia ditikam dengan 30 tusukan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Umar berusia 68 tahun ditemukan tewas dengan sejumlah luka. Korban dibunuh pelaku MU 32 tahun yang langsung menyerahkan diri usai menghabisi korban. Dari keterangan yang didapat, pelaku pulang dari pesta miras melintas depan rumah korban menggunakan sepeda motor berknalpot brong. Korban pun yang saat itu merasa terganggu kemudian memaki pelaku dengan kata-kata kasar. Korban juga melempar kursi ke pelaku. Dalam keadaan mabuk, pelaku pun naik pitam dan menikam korban menggunakan badik secara bertubi-tubi. Jadi gara-gara berisik, naik motor pakai knalpot brong, yang satu pelakunya ini dalam keadaan mabuk. Wah, jadi berakhirlah dengan penusukan, penikaman hingga berakhir dengan tewas. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya di mana sosok mayat di bawah jembatan Kalidare, Desa Banjar Parakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini menggegerkan warga. Jembatan di jalur utama Bandung Yogyakarta pun sontak penuh oleh warga yang penasaran. Kondisi mayat sangat mengenaskan dengan sejumlah luka di bagian kepala. Iya, ada sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali diketahui oleh warga yang melintas. Saat berhenti di jembatan dan kemudian melihat ke bawah, ternyata ada sosok mayat. Nah, setelah dilaporkan ke polisi, bersama tim medis, petugas kepolisian juga langsung datang dan juga memeriksa. Nah, perkiraannya nih, korban tewas belum sampai 24 jam terakhir. Nah, sementara itu ditemukan juga ada identitas korban. Diketahui korban ini inisialnya W, alamatnya juga tidak jauh dari lokasi penemuan mayatnya di jembatan ini. Diketahui korban juga memang sudah meninggalkan rumah sejak hari Jumat. Sementara itu, pihak keluarga membenarkan bahwa sosok mayat itu adalah W dan ia merupakan masih kerabat dari keluarga. Nah, pihak keluarga meyakini korban mengalami kecelakaan dan tidak berkenan dilakukan otopsi dan akhirnya jenazah juga akhirnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, pemirsa, kita beralih ke Palembang. Ini gara-gara persoalan saling ejek di media sosial yang kerap terjadi. Nah, ini ada seorang remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan, jadi korban pengeroyokan. Pemirsa, peristiwa pengeroyokan ini terjadi di kawasan wisata Kambang Ikan di Jalan Senopati, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Korban dikeroyok sejumlah orang hingga mengakibatkan luka di kepala. Korban yang didampingi orang tuanya pun melaporkan peristiwa itu ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban pun mengaku diejek pelaku di media sosial yaitu TikTok. Pelaku kini dalam pengejaran petugas. Memang kalau di media sosial tuh jempol gampang banget lah pokoknya. Nggak pakai dipikir gitu ya. Jempol lebih tajam daripada lidah. Kita beralih ke informasi lain ya. Iya, kita ke informasi lain di mana Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta ini kembali meluncurkan guguran lava maupun kegempaan yang cukup tinggi. Ya, terbaca sejak pukul 00 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat atau selama 12 jam lah. Aktivitas Gunung Merapi ini teramati meluncurkan guguran lava sebanyak 14 kali pemirsa. Dengan jarak luncur maksimum 1,5 km ke arah barat daya atau ke arah Kali Bebeng. Nah, tingkat aktivitas Gunung Merapi ditetapkan pada level 3 atau statusnya masih siaga.
Ya, bicara masalah siaga, kita juga harus siaga ketika kita berangkat kerja, melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas, supaya tidak terjebak macet, harus antisipasi. Kita akan lihat bagaimana situasi di salah satu lokasi di Jakarta, tepatnya di Patung Pemuda Senayan, Jakarta Selatan. Ada rekan-rekan dari NTMC, Bribtu Mercy, akan mengabarkan kepada kita mengenai kondisi terbaru di sana terkait lalu lintas. Silakan, Bribtu Mercy. Ya baik, terima kasih Alfat dan juga Sira. Pemirsa, kami laporkan perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Dan memang dari pantauan kami saat ini memang kondisi arus lalu lintas di tempat saya melaporkan saat ini sudah terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Dan saat ini untuk kendaraan sendiri dari arah Blok M ataupun dari arah Kemang yang akan menuju ke arah Semanggi dan menuju ke arah Sudirman maupun menuju ke arah Panglima Polim masih cukup ramai. Namun sudah terjadi adanya antrian traffic light sepanjang kurang lebih 100 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda, serta antisipasi juga adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Panglima Polim ataupun dari arah Jalan Patimura menuju ke arah Jalan Semanggi ataupun ke arah Senayan dan juga Sudirman pagi hari ini pun juga terpantau cukup dalam kondisi ramai lancar. Terlihat ketersendatan kembali terjadi hanya menjelang traffic light saja, selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berada pada lajur Anda yang sesuai agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di lajur lainnya. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Semanggi ataupun Sudirman menuju ke arah Blok M maupun menuju ke arah Panglima Polim masih dalam kondisi keadaan ramai cenderung tersendat. Hambatan terjadi hanya menjelang traffic light saja, selepas itu kendaraan melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau bagi pengendara agar tetap dapat menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat di sepanjang jalur ini terdapat banyaknya area perkantoran sehingga akan banyak aktivitas dari kendaraan keluar masuk ataupun pejalan kaki yang perlu Anda antisipasi di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku karena di kawasan ini terdapat salah satu kamera etle yang dapat mengerti segala aktivitas dari Anda pengendara. Dan juga untuk tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda demi keselamatan Anda maupun pengendara lain di jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, pemirsa, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke Alfat dan juga Sira. Baik, terima kasih Bribtu Mercy, informasinya langsung dari Jakarta Selatan. Pemirsa, pasangan lanjut usia atau lansia di Surabaya ini menjadi korban penipuan. Jadi dua aset miliknya langsung diubah menjadi kepemilikan salah satu anak kosnya, sebenarnya penghuni kosnya. Cari masalah ini anak kosnya ya. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, pasangan lansia di Surabaya, Jawa Timur ini menjadi korban penipuan. Modusnya baru kayaknya nih. Ini ada dua rumah mereka yang dijadikan indekos nih awalnya, dikuasai dan dijual oleh seorang penghuni kos. Nah, ibu ini namanya Maria Lucia Setiawati dan suaminya Muin. Mereka adalah warga Tenggilis Lama 3, Surabaya. Ini diduga ditipu oleh Tri Ratna Dewi, seorang penghuni kos. Kejadian ini bermula pada tahun 2017. Tri Ratna Dewi ini menyewa 2 kamar kos untuk dijadikan tempat usaha, untuk jadi tempat laundry lah kabarnya begitu. Nah, TRD ini kemudian menawarkan kepada Maria agar tempat tinggalnya direnovasi, Bu. Mau nggak, katanya gitu. Nah, TRD kemudian membujuk Maria untuk pinjam modal ke bank dengan jaminan SK pensiunan dan juga meminta sertifikat SHM, surat hak milik indekos itu, dimintain suratnya nih. Nah, Maria percaya gitu aja dan menyerahkan sertifikatnya ke TRD karena memang sudah akrab kabarnya. Nah, pada tahun 2021, petugas PPAT yang mulanya berjanji mengurus pecah sertifikat mendatangi Maria. Petugas kemudian mengatakan jika 3 ruko yang sudah terbangun ini, 2 diantaranya sudah menjadi miliknya dan 1 punya TRD. Ternyata surat-surat yang dulu ditandatanganinya disalahgunakan. Padahal Maria merasa tidak pernah memberikan tanah itu dan juga bangunan itu ke TRD. Kasus dugaan penipuan juga telah dilaporkan Maria kepada Polrestabes Surabaya pada tahun 2022. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Sedangkan TRD sampai saat ini juga tidak diketahui di mana keberadaannya. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Ibu Maria Lucia Setiawati yang merupakan pemilik kos yang ditipu oleh salah satu penghuni kos. Ibu Maria, mungkin saat ini proses hukum sudah sampai di tahapan mana, Bu? Proses hukum di Polrestabes
saat ini dari pengaduan saya tahun 2022, tahun 2024 kemarin ada surat kalau mau gelar perkara. Sampai saat ini ya belum ada progres lagi, itu aja. Terus yang saya mengadukan di PN untuk gugatan itu karena Tri Ratna Dewi tidak diketahui keberadaannya atau domisilinya. Saya disuruh nyabut, jadi saya cabut begitu. Oke. Sepengetahuan Ibu, sejak bangunan ini berpindah ke pemilikan, sempat ada aktivitas tertentu Bu di bangunan-bangunan tersebut? Maksudnya bagaimana? Bisa ulangi. Iya, sempat digunakan untuk Iya, sejak berpindah ke pemilikan bangunannya, ada aktivitas tertentu Bu di bangunan itu Bu? Ada aktivitas tertentu di ruko. Di ruko itu dikuasai oleh Tri Ratna Dewi dan suaminya. Jadi ruko itu setelah saya bangun hampir finish itu Tri Ratna Dewi dan suaminya itu menguasai ruko itu. Jadi yang tinggal di situ ya Tri sama suaminya, terus dia juga buka usaha, ada laundry, ada rental mobil, tapi usahanya itu kelihatannya cuma spanduknya aja. Setelah itu terus dilepas gitu. Jadi saya kurang begitu paham karena kan saya sudah pindah dari ruko itu gitu. Iya. Iya, pada saat Ibu memberikan SHM sertifikat itu, ada tidak orang lain yang melihatnya juga, Bu? Waktu menyerahkan. Iya. Halo. Gini, iya, betul, jadi Tri Ratna Dewi sama Permadi, pegawai PPAT itu datang ke rumah. Kurang lebih rumah saya itu 100 meter dari ruko. Itu mengenalkan bahwa ini Permadi, pegawai PPAT yang akan membantu pecah SHM itu secara lisan. Nah, terus itu saya menyerahkan SHM karena mau dipecah. Ada tanda terimanya Permadi. Jadi yang membuat tanda terimanya Permadi gitu. Itu tahun 2018. Jadi nggak ada orang lain yang di rumah, cuma saya sama anak saya sama Tri Ratna Dewi sama Permadi. Tapi ada tanda bukti penerimaan SHM. Iya. SHM yang asli ya Mas ya. Yang untuk pecah gitu. Sebelum kejadian ini, hubungan Ibu dengan Tri Ratna sebenarnya seperti apa, Bu? Sampai merasa cukup dekat. Menyerahkan sepenuhnya, percaya sama Tri Ratna? Dia itu anak kos, dia tuh pintar ngomong, pokoknya dia tuh cerita kalau punya keluarga tapi kayak seperti nggak punya keluarga. Jadi keluarganya nggak pernah nengok di tempat kos itu. Jadi terus dia sering cerita masalah usahanya ya. Yang saya tahu itu dia juga punya usaha lending sama funding, hubungannya dengan bank. Nah, karena saya ditawari usaha laundry kerjasama, terus dia tuh sering pinjem KTP, pinjem PBB, tapi itu kalau pinjem itu tidak langsung serentak gitu, bertahap. Jadi minggu ini pinjem KTP, nanti minggu depan pinjem PBB, alasannya untuk survei bank gitu. Ya, dari ceritanya ngomong itu saya itu ya percaya gitu aja, gitu. Iya. Ibu Maria, ini kan Ibu sudah melapor pada tahun 2017, tapi proses hukumnya baru bisa berjalan akhir-akhir ini. Kenapa Bu menurut pihak kepolisian? Apa kurangnya bukti bahwa ini tindakan penipuan dan lain sebagainya, Bu? Nah begini, saya kan tidak tahu karena setelah ada, saya tahu alamat PPAT, nama PPAT itu karena Tri Ratna Dewi kan selalu mana itu pecahannya, dia ngomong masih proses. Dan si Permadi pegawainya PPAT tidak pernah nongol. Jadi setelah dapat tanda tangan saya, dia tuh nggak pernah nongol. Tahun 2021 dia ke rumah bilang kalau
itu sudah dipecah, 2 itu dijual ke Permadi, 1 kering. Akhirnya langkah saya ke PT UN. Nah, dari PT UN itu saya baru tahu kalau ada akte hibah. Terus saya minta salinan atau kopi ke PPAT. Ternyata itu tidak ditanggapi. Akhirnya saya lapor ke Polrestabes tahun 22. Jadi saya tahu itu ya setelah dari petun itu, waktu pembuktian itu, sidang pembuktian kan saya baru tahu nama PPAT, alamat PPAT lah. Baru saya ke PPAT minta salinan, nggak direspon, terus saya lapor ke Polrestabes, terus penyidik telepon ke PPAT lah. Setelah penyidik telepon ke PPAT, saya baru dikasih itu akta itu. Ternyata di akta itu banyak kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya alamat itu salah. Jadi di akta hibah itu alamatnya Tinggi Slamet 3 nomor 57. Padahal saya itu Tinggi Slamet 3 nomor 56 gitu Mas ceritanya. Jadi terus akhirnya itu saya dalami terus itu surat bukti akta itu tadi. Nah, kejanggalannya juga tidak ada renvoi. Jadi misalkan November diganti Desember, bulan itu nggak ada renvoi. Ya cuma dihapus sama stipo terus diketik ulang. Tapi bayangannya itu masih ada. Akhirnya saya juga ini untuk membandingkan dengan apa yang saya terima dari PPAT, saya ke BPN minta kopi ADB dan IBA dari Warka. Waduh, susahnya setengah mati Mbak. Sehingga saya harus minta bantuan ke Ombudsman. Akhirnya dapat dengan lancar, Bu. Nah, banyak kejanggalan itu tadi gitu loh. Itu ceritanya. Baik Bu Maria, nanti kita akan tunggu bagaimana gelar perkara selanjutnya dan semoga ada titik-titik dari kasus ini. Terima kasih Bu Maria. Kita juga turut prihatin ya apa yang menimpa dengan kejadian ini kepada Bu Maria. Terima kasih Bu Maria. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, geliat berebut suara warga Jakarta ini semakin menarik ya untuk diikuti ya. Jargon-jargon slogannya tuh luar biasa. Tapi apakah linear juga dengan visi misi yang akan mereka sampaikan? Harusnya begitu. Nanti kita akan bahas usai jeda segmen selanjutnya di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Polisi menetapkan seorang pemuda berinisial IS sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Namun, keberadaan pelaku hingga kini masih buron. Ya, polisi juga masih terus memburu IS ini dengan menyisir kawasan hutan disisir dan juga perkebunan warga juga terus disisir, dicari. Nah, kepolisian juga menduga bahwa pelaku kabur tidak jauh dari lokasi-lokasi ini. Nah, kepolisian bahkan menggunakan drone untuk melacak pelarian tersangka. Polisi juga telah menyita barang bukti, tas berisi pakaian, ada juga dompet yang berisi KTP. Selain itu, polisi juga menemukan ada narkotika jenis sabu, lengkap dengan alat hisapnya bahkan. Diduga barang-barang tersebut milik dari tersangka. Sosok IS ini diduga tersangka pembunuh gadis penjual gorengan yang dikenal warga setempat sebagai pemuda yang tak banyak bicara sebenarnya. Namun ia memiliki catatan kriminal, diantaranya pernah ditangkap atas kasus pencabulan dan juga kasus lainnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polres Metro Jakarta Selatan menemukan adanya unsur pidana dalam kasus korban dugaan perundungan terhadap seorang siswa SMA Binus School Simpruk Jakarta. Penanganan perkara ini pun dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan adanya unsur pidana. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 18 saksi dalam kasus ini, baik dari siswa, terduga pelaku, dokter yang merawat korban hingga pihak sekolah. Sekolah Binus School Simpruk membantah telah terjadi dan melakukan pembiaran atas perundungan ataupun bullying, pengeroyokan dan pelecehan seksual di dalam lingkungan sekolah. Saat ini pihak sekolah juga sudah berusaha membantu korban seperti menawarkan belajar secara daring ataupun belajar terpisah dengan terduga pelaku di sekolah dan juga menjamin keamanan serta keselamatannya.
Mayat berebut suara warga Jakarta semakin menarik untuk diikuti. Meski belum mendapat nomor urut resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terus melakukan belusukan hingga bertemu sejumlah tokoh berpengaruh. Jakarta sebagai salah satu barometer kesuksesan Pilkada 2024 membuat pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Kunwardana tak main-main dalam menyiapkan program andalan hingga visi misi mereka. Ketika paslon bahkan siap adu kuat mengusung jargon baru untuk Jakarta yang kini tak lagi menjadi ibu kota negara itu. Bagi pasangan Dharma Kun, tagline yang mereka angkat adalah Jakartaku Aman. Sementara Pramono Rano mengambil tagline Jakarta Menyala Kagak Ribet Dah. Dan terakhir, pasangan RK Suswono mengusung tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju. Lantas, jargon siapakah yang akan memikat warga Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Ya, warga Jakarta sudah hafal jargon-jargon dari para cagup yang kemudian akan berkontestasi nanti. Ada 3 jargon lah setidaknya. Jakartaku Aman, Jakarta Menyala, lalu kemudian Jakarta Baru, Jakarta Maju. Nah, siapa kemudian jargon-jargon yang paling memikat hati warga Jakarta dan apa korelasinya dengan program-program mereka? Kita sudah kehadiran sejumlah narasumber akan menjelaskan itu semua pada kita. Ada Bang Riza Patria selaku Ketua Tim Ses Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Riza. Ada Mas Aris Esyodi selaku juru bicara Pramono Rano Karno. Selamat pagi, Mas Aris. Selamat pagi, Mas Aris. Dan ada Ibu Siti Fadila Supari selaku Ketua Tim Ses juga dari Dharma dan juga Kunwardana. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Siti. Dan tentunya tidak lupa ada Mas Adi Prayitno, analis politik kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Adi. Pagi. Waduh, sudah semangat, rambutnya lebih tinggi dari saya ini hari ini. Mantap, mantap. Saya ingin ke Bu Siti dulu deh. Bu Siti, jargon yang kemudian dipakai oleh Dharma dan juga Kun, Jakartaku Aman. Ya. Nah, aman dari apa nih, Bu? Karena ada programnya di situ, aman tentram memastikan keamanan jiwa, kesejahteraan mental setiap warga Jakarta. Itu jadi nomor 1 kalau nggak salah di program ini. Kenapa, Bu, itu jadi jargon? Ya, jadi aman itu dalam beberapa aspek. Aman dalam beribadah. Maksudnya kita memberikan suatu kebebasan beribadah. Tenang dalam beribadah. Tenang beribadah. Dan menurut agamanya masing-masing. Terus aman dalam keselamatan jiwa dan tubuh dari strategi asing yang dengan melalui pandemik. Pandemik ini sangat penting karena dengan pandemik semuanya hancur. Apakah itu ekonomi, apakah itu pendidikan dan segalanya. Pengangguran jadi banyak dan sebagainya. Dan kita mempunyai suatu metode-metode khusus bagaimana caranya meminimalkan akibat-akibat dari pandemik. Jadi itu melindungi masyarakat Jakarta dari efek pandemik yang kayak kemarin yang menyengsarakan. Dan pandemik itu pasti akan datang, hampir pasti akan datang. Dan selama ini tidak pernah disebut-sebut di dalam apa namanya oleh program-program atau gubernur-gubernur yang dahulu. Akhirnya pada waktu pandemi kita menyerah aja sehingga kerugiannya berapa ratus triliun ya. Jadi itu dianggap paling penting, Bu, untuk kemudian di program yang paling ini. penting. Nah, Pak Dharma Kun ini dia sangat menguasai masalah tersebut. Nah, kemudian aman dari kebijakan yang tidak proper, kebijakan yang nakal. Kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Seperti apa, Bu? Misalkan penggusuran, ya memang itu harus digusur, oke digusur. Tapi Bu ya, yang digusur itu juga dipikirkan harus kemana dan bagaimana. Ditanya dulu gitu ya maunya sama warganya. Jadi dimusyawarahkan. Nah sekarang ini kan nggak gusur, nah, itu banyak sekali korbannya. Orang yang digusur sampai sekarang pun pasti tidak akan lebih baik. Pasti lebih sengsara, sekolah anaknya juga putus dan sebagainya. Kemudian aman dari usaha dan atau ekonomi itu menyangkut banjir, macet, itu kita harus mengatasi. Dan untuk mengatasi banjir barangkali sering diberitakan bahwa salah satunya adalah
Pak Kun itu bisa mempunyai suatu metode untuk mengalihkan awan. Oh, oke. Itu dulu Bu ya? Iya, itu dulu ya. Disimpan dulu nanti lain-lain lagi ya. Satu lagi sedikit. Oke. Oh, udah. Untuk Global City. Yang untuk Global City ya kita tentu saja ikut RPJP dan kita akan menuju ke Global City, tapi apapun yang akan dibangun di Jakarta itu tidak boleh menggerus kemanusiaan. Jadi pembangunan di Jakarta harus satu, tidak merugikan masyarakat, dua, menambah kemaslahatan masyarakat. Itu yang penting. Ya, itu dari Bu Siti. Kita dengarkan kalau misal dari Mas Aris, Jakarta menyala itu korelasinya dengan visinya itu artinya perekonomian global atau seperti apa? Ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan dengan slogan Jakarta menyala? Apa selama ini Jakarta gelap gitu jadi harus menyala? Bagaimana? Jadi menyala Bangku. Oke, menyala Bangku. Jadi menyala ini kita bisa artikan dengan banyak hal. Ya. Jadi menyala itu sebenarnya kalau kita resapi lagi, kalau kita biasa hadapi dan dengar di masyarakat hari ini, menyala itu kan ungkapan optimisme. Menyala itu ungkapan kegaguman, ungkapan merasa orang itu merasa keren terhadap fenomena. Mas Pram dan Bang Dul ingin Jakarta itu dianggap keren, semakin keren, dianggap menjadi optimisme, dianggap menjadi sumber kebahagiaan bagi masyarakatnya. Melalui apa misalnya? Di sana ada 4 misi yang paling utama, yaitu pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan pemerintahan, dan juga lingkungan hidup. Jadi Jakarta, kenapa itu menyala? Menyala karena bahagia warganya. Bahagia warganya karena apa? Karena pembangunan manusianya yang baik. Itu diturunkan kepada program-program yang nantinya bisa menunjang pembangunan manusia itu. Misalnya seperti penggratisan sekolah selama 12 tahun. Tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta akan digratiskan. Seperti itu. Kemudian juga bagaimana ruang-ruang publik diciptakan. Misalnya seperti apa? Seperti penciptaan balai rakyat. Kalau istilah anak mudanya mungkin menjadi hub baru, di mana itu nantinya di sana bisa ada tempat olahraga, kemudian tempat pentas budaya, tempat untuk kegiatan sosial misalnya untuk warga-warga yang membutuhkan, misalnya bisa melakukan acara-acara hajatan dan lain sebagainya. Karena masyarakat Jakarta membutuhkan ruang publik yang ada dan tersedia yang banyak. Kemudian Jakarta menyala karena warganya sehat, tidak ada lagi stunting, tidak ada lagi kekurangan gizi. Salah satu strategi yang digunakan misalnya meningkatkan insentif atau mendabelkan 2 kali lipat insentif dari kader-kader Posyandu, kader-kader Ibu Dasar Wisma, PKK, Jemantik, dan lain sebagainya. Kemudian juga Jakarta menyala karena masyarakatnya semakin bertakwa gitu loh. Karena ya apa? Karena misalnya masjid semakin dimakmurkan, karena nanti marbotnya akan kembali diumrohkan secara berkala. Karena Mas Pram juga sebagai Seskap sudah melakukan itu di kantornya, di mana para cleaning service secara bergantian setiap tahunnya diumrohkan seperti itu. Dan Jakarta apakah anggaran cukup? Cukup. Kemudian Jakarta menyala lagi karena apa? Karena warganya bebas bergerak dengan transportasi publik, yaitu dengan peningkatan koneksivitas transportasi publik. Gratis juga? Kalau gratis kan sudah, RP 0. Jaklingko penuh. Nah, kita akan teruskan. 1 kali bayar Jaklingko. Dan armadanya kita perbanyak. Karena apa? Mas, misalnya saya juga pengguna transportasi umum, kalau jam-jam masuk kerja dan pulang kerja, itu biasanya kita antri dan selalu penuh. Nah, melihat antusiasme ini, tentu saja kita akan perluas, kita perbanyak. Jadi ini solusi-solusi yang saya rasa solusi-solusi yang konkret, gitu kan. Kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Kami tidak ingin program-program itu muluk-muluk, namun nantinya tidak tercapai dan tidak dijalankan. Kami ingin hal-hal itu yang semakin apa ya? Yang semakin dibutuhkan masyarakat itu apa? Yaitu masalah kemacetan, masalah kesejahteraan, penciptaan lapangan pekerjaan, ruang terbuka. Nah, saya rasa satu lagi, misalnya Jakarta menyala karena apa? Karena masyarakatnya merasa aman ketika keluar rumah, yaitu dengan program CCTV di setiap RT dan RW. Nah, karena biar masyarakat tidak hanya bapak-bapak, melainkan ibu-ibu, kaum perempuan, dan anak-anak khususnya ketika keluar rumah itu menjadi aman dan tenang. Nah, ini saya pikir permasalahan-permasalahan perkotaan yang dipikirkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, sehingga saya yakin ketika program-program ini dijalankan, ketika masyarakat ini bersama Mas Pram dan Bang Dul nanti di November, maka saya meyakini bahwa Jakarta itu akan semakin menyala. Baik. Langsung sebut jargonnya. Bang Riza, Bang Riza nih Bang, ada jargonnya dari Bang RK Suswono, Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Ada 2 nih yang kemudian jadi jagoannya untuk RK. Kenapa Jakarta Baru Bang yang diambil Bang? Ya, Jakarta Baru, Jakarta Maju. Ya, maksudnya itu adalah kita ini sekarang ini kan Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota itu
itu kan berpindah. Daerah istimewa ibu kota Jakarta ini kan berpindah ke Kalimantan Timur, sehingga kita perlu penataan Jakarta yang baru. Jakarta baru pasca pemindahan ibu kota negara. Jadi memang perlu proses transisi. Disinilah insya Allah kehadiran Paslon Ridho ini akan mampu membantu pemerintah pusat melakukan transisi pemerintahan, perpindahan sebagian warga dari Jakarta ke Kalimantan. Ini banyak sekali proses yang penting saya kira terjadi. Itulah maka Jakarta menjadi Jakarta yang baru, berbeda dengan sebelumnya, kemudian menjadi Jakarta yang maju, insya Allah menjadi Jakarta yang modern, yang menjadi kota yang global, menjadi kota-kota berkelas dunia, berkelas internasional. Inilah proses sehingga kita mengambil tagline yaitu Jakarta Maju, Jakarta Baru, dan Jakarta Maju. Tentu ada proses peningkatan ya ke sumber daya manusia yang unggul, yang inovatif ya. Kemudian juga terjadi perubahan birokrasi di sini. Kita ingin transportasi yang terintegrasi ya, dengan adanya subway, LRT, kemudian busway, Jaklingko dan sebagainya. Jadi juga penanganan banjir, seperti juga nanti dukungan dari pemerintah pusat, seperti pembangunan giant seawall, kemudian juga banjir rob yang ada di utara, kemudian bersama juga dengan kota-kota di sekitar Jakarta, penanganan air yang datang dari pinggir Jakarta, juga nanti hadirnya waduk di Cimahi dan waduk di Ciawi, kemudian juga peningkatan hutan-hutan kota, hutan-hutan di sekitar Jakarta. Bahkan salah satu programnya adalah akan meningkatkan hutan-hutan kota 3 kali lipat, jadi pertumbuhan. Ditambah berarti ruang terbuka hijaunya. 3 kali ruang terbuka hijaunya, pertumbuhannya. Jadi semuanya ini tentu dimaksudkan menjadi Jakarta sebagai kota yang maju, kota yang global, SDM-nya, infrastrukturnya, birokrasinya, pelayanan publiknya, pendidikan dan kesehatan. Dan juga pasangan Ridho ini kita akan terus melanjutkan program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya atau pemerintah daerah sebelumnya yang baik, yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan kami juga merasa tidak perlu mengganti istilah. Ini juga sering terjadi, setiap pergantian kepemimpinan itu nama diganti, semua diganti, seperti tidak ingin melanjutkan program sebelumnya. Kalau kami justru sejak awal mendeklar semua program daripada gubernur sebelum, sejak Bang Yos, kemudian juga Pak Ujibowo, kemudian Pak Jokowi, Ahok, Pak Anies, bahkan Pak PJ Heru, kita akan terus lanjutkan yang baik dan terus mengisi program-program yang belum ada atau yang belum selesai. Baik, ini warga Jakarta tadi sudah mendengar ya kurang lebih seperti itu. Kira-kira tuh jargonnya kesesuaian, oh ternyata ada ini, ada visi misinya seperti itu. Kira-kira kalau misalnya warga Jakarta akan memikat kemana nih hatinya? Kita akan tanyakan kepada Mas Adi, tapi usai jeda kami segera kembali. Ditahan dulu biar warga Jakarta tetap nonton Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog, saatnya kita dengarkan dari Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat ataupun mendengar jargon-jargon ini, ada tidak maksud-maksud tertentu gitu? Ada udang di balik bakolan kayaknya, atau kayak gimana? Ya, saya kira soal jargon ini secara teori dalam marketing politik, ini kan produk jualan yang ditawarkan kepada pemilih di Jakarta. Tergantung bagaimana penetrasi ke bawah soal jualan ini. Apakah dari 3 paslon yang saya kira secara substansi semuanya bagus ya, ingin membenahi Jakarta mulai dari kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Tapi secara prinsip sebenarnya bagaimana menerjemahkan jargon ini menjadi sesuatu yang rasional dan sangat terukur dalam implementasinya. Karena apapun pemilih Jakarta ini kan adalah pemilih yang rasional. Kita sering dengar dari dulu, gubernur-gubernur yang bertanding pasti bicara tentang bagaimana kemacetan dan kebanjiran. Per hari ini, macet dan banjir itu nggak kelar-kelar, masih ada.
Nah, saya berharap ada yang mulai agresif ya dari 3 paslon ini di antara jargon, kemudian bilang kalau saya terpilih jadi gubernur 3 tahun tidak selesai persoalan macet, saya akan mundur deh gitu sebagai. Saya kira itu adalah satu kontrak politik yang harus diukur. Karena kalau hanya sebatas bicara tentang hal-hal yang sifatnya baik gitu ya, makan gratis, kemudian susu gratis, kemudian sekolah gratis, semua orang juga bisa melakukan gitu. Misalnya soal sekolah gratis untuk swasta. Di Jakarta ini mahal, Pak, apalagi sekolah-sekolah internasional. Bagi kami itu harus jual sawah berapa hektar itu untuk yang gratis-gratis. Termasuk misalnya soal RT RW 200-300 juta. Itu nggak gampang misalnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana program-program populis yang pro rakyat itu harus ada komitmen politiknya. Karena masyarakat kita, apalagi Jakarta yang sangat kritis secara nasional, sudah mulai tahu ini hanya bluffing, ini hanya sebatas janji politik. Bisa tidak? Kalau mereka jadi gubernur kemudian ditagih, kalau kemudian tidak terbukti dan tidak bisa direalisasikan, bisa tidak dituntut secara moral dan secara politik, misalnya mundur di tengah jalan, ataupun bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Karena kan kita sudah melihat bagaimana soal kemacetan di Jakarta per hari ini bukan malah berkurang, mulai dari 3-in-1, kemudian ganjil genap, bertambah kesemerawutan terkait dengan Jakarta, termasuk misalnya soal bagaimana masyarakat supaya punya akses terhadap rumah yang sangat sederhana sekalipun, itu kan sulit di Jakarta. Karenanya adu agresif dan kontrak politik semacam ini yang sepertinya menurut saya itu jauh lebih rasional untuk dijual kepada produk-produk masyarakat. Karena kalau bicara tentang tagline dan strategi politik, semua calon melakukan hal yang sama, main di medsos, main di media-media mainstream, setelah itu juga sama-sama belusukan, ada juga ketemu tokoh-tokoh kunci, itu kan juga dilakukan oleh semua calon. Kan yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya meyakinkan dalam konteks bahwa kalau dia terpilih, apa yang dia janjikan itu dilaksanakan. Dan itu saja, yang paling penting. Kontraknya. Baik, Bu Siti, mungkin untuk menanggapi hal tersebut, apakah kemudian bisa ada keberanian melakukan terobosan, memberikan kontrak politik 3 tahun tidak bisa mengatasi banjir atau macet, kami mundur. Adakah kemudian keinginan ke sana? Menurut saya ya, semua itu kan juga belum tentu misalkan 3 tahun. Mestinya kan itu program dalam 5 tahun. Jadi dicapainya bukan 3 tahun tercapai. Lawang ini bergubernur-gubernur banyak juga masih tetap macet dan banjir. Cuman memang ada suatu terobosan-terobosan. Misalkan memindahkan awan, itu kan belum pernah. Dan itu ada teknologinya. Dan kemudian misalkan menghadapi pandemiknya itu memang itu ingin kita ya untuk melindungi jiwa keluarga masyarakat Jakarta. Nah, kita mempunyai suatu metodologi untuk lebih melindungi masyarakat Jakarta. Jangan sampai seperti COVID kemarin. Memangnya selama ini tidak terlindungi dengan baik, tidak terasa dengan sangat-sangat aman warga Jakarta saat ini? Kan pada waktu COVID semua hampir semua merasakan bahwa kemudian terjadi kehancuran ekonomi, kemudian banyak saudara-saudara yang kita meninggal, kemudian pengangguran meledak, kemudian sekolah juga terhambat dan sebagainya. Nah, ini kita mempunyai suatu metodologi sendiri. Dan tentang pendidikan yang 13 tahun tadi kami ingin lah, ini mestinya juga pakai 5 tahun apa 3 tahun ya. Nah, itu kalau bisa satu keluarga itu 1 sarjana. Jadi beasiswa dari pemerintah DKI. Kalau itu memungkinkan tentu saja. Dan tentang transportasi, saya tadi seperti Pak Arief ya sangat setuju untuk mendekatkan akses masyarakat. Dan kalau Pak Darmakon kepingin membuat suatu bagaimana masyarakat itu bisa naik public transportation. Nah, supaya begitu jadi ada aturan-aturan atau regulasi lalu lintas dan kemudian janganlah lewat sini misalkan di tempat-tempat yang sangat macet itu, agar mereka bisa dapat tempat parkir dari pemerintah diberikan tempat parkir murah dan kemudian terus orang-orangnya naik public transport, jadi tidak boleh masuk Sudirman misalkan. Nah gitu. Dan apalagi ya? Itu dulu. Boleh dipikirin dulu ya. Saya ke Mas Aris ya. Ke Mas Aris, kalau kita lihat tadi yang kata Mas Adi, program-programnya sebenarnya marketing politik aja nih kayaknya nih gitu. Kalau misalnya kita melihat selama ini juga kan ada program-program berjalan. Lalu kemudian pada saat Pak Anies kemarin menjabat, Ketua DPRD kan dari PDIP yang kemudian juga
ya mungkin Bang Riza merasakan juga bahwa program-programnya mungkin ada sedikit yang terhambat karena tidak ada keselarasan dengan DPRD pada saat itu. Nah, ini apa kemudian yang bisa meyakinkan publik bahwa saat ini ketika PDIP yang kemudian nanti akan menjadi pemimpinnya di Jakarta, hal itu bisa terjalan dengan baik? Apakah memang selama ini Jakarta redup, Jakarta gelap, sehingga kemudian harus ada Jakarta menyala? Yang menarik tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno bahwa masyarakat Jakarta ini masyarakat yang rasional, masyarakat yang terpapar dengan media sosial yang cukup baik. Jadi informasi-informasi itu membuat masyarakat bisa menilai apakah program ini rasional atau tidak. Maka dari itu sebenarnya apa yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul berkali-kali disampaikan tidak ingin program yang muluk-muluk, gitu kan? Tidak ingin program yang dianggap terlalu janji manis, terlalu mengawang-awang. Misalnya seperti siapa Jakarta, misalnya seperti Dubai, seperti New York. Itu kan perjalanan panjang gitu loh. Tetapi apa sih masyarakat yang diinginkan gitu loh. Itulah mengapa Mas Pram dan Bang Dul begitu pendaftaran, beliau ini sudah berblusukan langsung dari ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung timur sampai ujung barat gitu loh. Ini untuk belanja masalah. Apa sih sebenarnya? Nah, masalahnya itu kan sebenarnya banyak hal terkait dengan tata kota dan hal-hal sebagainya. Sebentar ya Bu. Jadi perihal dengan apa yang disampaikan terkait dengan program-program ini, apakah nanti terhambat atau tidak, saya yakin semua bisa bersinergi demi Jakarta misalnya yang semakin menyala ya, semakin maju. Mengapa saya sampaikan apa yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul itu masuk akal? Misalnya seperti ini, Mas Pram dan Bang Dul pernah memiliki rekam jejak yang memperlihatkan itu. Bang Dul misalnya sebagai kepala daerah di Banten misalnya. Per kemarin saja, salah satu peraih medali emas di Olimpiade yaitu Rizky Juliansah itu bertamu ke rumah Bang Dul, ya, sampai dia juga menyampaikan rasa terima kasih di publik juga bahwa saat Bang Dul memimpin di Banten itu Bang Dul memberikan perhatian lebih terhadap sasana-sasana olahraga, terhadap gor-gor. Jadi orang-orang seperti Rizky Juliansah, anak-anak itu lebih terarah ekspresinya mungkin setelah jam luar sekolah, sehingga itu dampaknya adalah membawa kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, itu medali emas gitu loh. Ini menjadi anak-anak berprestasi. Maka program seperti penciptaan balai rakyat itu ya, mungkin kalau kita tarik lebih modernnya misalnya bisa bahasakan anak mudanya itu kreatif hub-nya gitu ya. Ini menjadi yang masuk akal. Kemudian Mas Pram, mengapa Mas Pram ini bisa dikatakan sangat masuk akal programnya? Karena beliau selama 10 tahun, hampir 10 tahun menjabat sebagai Setkap selama 2 periode. Beliau paham bagaimana pembangunan Jakarta, juga daerah-daerah sekitarnya seperti apa yang seharusnya berkelanjutan dari segi administrasinya, dari segi regulasinya, dari segi tata kotanya, dan keberlanjutan programnya. Keberlanjutan program ini luar biasa karena Mas Pram dan Bang Dul sejauh ini satu-satunya pasangan calon yang sudah paling lengkap. Ya, sangat paling lengkap untuk bertemu gubernur-gubernur sebelumnya. Mas Anies tidak sengaja bertemu di CFD, kemudian ada Bang Yos, Mas Foke, kemudian diantar Pak Ahok juga. Ini saya pikir kalau berbicara keberlanjutan, saya pikir keberlanjutan program yang baik-baik sudah akan dikomitmenkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Pembangunan JIS misalnya, pembangunan JIS akan disempurnakan. Misalnya penyediaan lahan parkir dan transportasi publiknya akan disambungkan. Baik. Kalau dari Bang Riza kan tadi sempat menyinggung juga bahwa akan terus meneruskan apa yang sudah pernah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi kalau dari jargonnya nih Bang, Jakarta baru, Jakarta maju. Apakah Jakarta maju itu artinya sebelum-sebelumnya nih Jakarta agak terlambat, agak sedikit tersendat, banyak buruknya, banyak terbelakangnya? Tapi dijawabnya nanti ya Bang Riza ya, usai jeda kami segera kembali. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog dan mendengarkan jawaban dari Bang Riza, kami hadirkan sejumlah informasi kepada Anda. Pemirsa, bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berkomitmen ingin meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Jawa Tengah jika terpilih pada pemilihan gubernur November mendatang. Iya, bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi kampung Tambak Lorok Semarang yang sebagian besar masyarakatnya ini menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Nah, Ahmad Lutfi kemudian berkomitmen akan meningkatkan kesejahteraan para nelayan yang merupakan salah satu dari 4 pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepadanya pada pertemuan 7 September yang lalu. 3 pesan lainnya yakni mendukung petani, pesantren, dan anak-anak muda sebagai bagian dari upaya untuk memajukan Jawa Tengah. Sementara itu, bakal calon gubernur Jawa Tengah lainnya dari PDI Perjuangan, Andika Perkasa, melakukan safari politik ke DPC PDIP Banjarnegara. Dalam kehadirannya itu, Andika menyebut pilkada dari mantan Panglima TNI dan mantan Kapolri ini merupakan kompetisi yang sehat katanya.
Kehadiran Andika Perkasa disambut meriah dan teriakan yel-yel kemenangan oleh ratusan kader yang hadir pada saat itu. Dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, Banjarnegara merupakan lokasi ke-22 yang telah dikunjunginya. Selain itu, Andika juga menyebut pilkada dari mantan Panglima TNI dan mantan Kapolda ini merupakan kompetisi yang sehat. Baik, saatnya kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Riza. Bang Riza, tadi di segmen sebelumnya ada pertanyaan untuk Bang Riza. Ini artinya kalau jargon Jakarta maju, apakah selama ini Jakarta mundur dengan dijabat oleh gubernur-gubernur sebelumnya? Ya, tidak mundur. Justru Jakarta ini kan memang maju, tapi kita ingin menjadi kota global yang maju, yang berkelanjutan. Jadi kita ini kalau melihat karakter daripada warga Jakarta itu selain memang cerdas, kritis, tapi juga yang tidak kalah penting adalah karakter warga Jakarta tuh ekspektasinya tinggi. Jakarta memang sudah menjadi kota yang maju jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Tapi kita ingin menjadi Jakarta maju sebagai kota yang global, kota internasional yang berdaya saing. Dan seperti Dubai gitu tadi? Ya, seperti kota-kota yang ada di dunia ya. Jadi pertama karakter daripada masyarakatnya yang selalu berinteraksi, terbuka, demokrasinya juga semakin baik, semakin cerdas. Kemudian juga masyarakatnya itu selalu memberikan pemberdayaan. Kita ingin memberikan kesempatan adanya pemberdayaan bagi masyarakat. Kemudian juga terjadi interaksi. Kenapa ada program diberikan bantuan 100-200 juta setiap RW, itu tidak lain tujuannya agar kalau ada uang di situ maka warga di setiap RW itu akan berkumpul, berinteraksi, diskusi, dialog, kira-kira uang ini untuk digunakan apa, hanya dibikin gapura, dibikin taman, kemudian tempat belajar, berdiskusi, atau tempat olahraga, apapun itu, sehingga warga terjadi interaksi, dialog, diskusi. Tapi kalau itu dibilang anggapan sebagai suatu program yang muluk-muluk, Bang, bagaimana? Itu tidak muluk, karena bantuan 100-200 juta itu kurang lebih cuma 550 miliar ya setahun ya. Kita punya APBD itu tidak kurang dari 83 miliar. Jadi itu sangat rasional ya. Jika dibandingkan hanya RT dan RW saja, yang selama ini kan RT dan RW saja yang mendapatkan gaji, warganya dapat apa? Uang ini bukan dibagikan untuk warga, tapi warga setidaknya punya tanggung jawab yang besar bagaimana bertanggung jawab terhadap lingkungannya di tingkat RW. Sehingga sekarang RW akan hidup, akan berkembang, akan lebih baik, akan maju. Bayangkan ada 2.741 RW mendapat bantuan semua, setiap warga itu sekarang bergerak, berdiskusi, ingin berpartisipasi, ingin terlibat aktif agar setiap RW-nya itu menjadi lebih maju, lebih bersih, lebih rapi, lebih keren. Baik. Itu contoh yang kecil. Baik, kalau dari Mas Adi sebenarnya melihat begini, apa yang sudah disampaikan sesuai dengan jargon, kemudian visi dan misi. Nah, paling tidak apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan warga Jakarta? Apakah yang sudah disampaikan ini memang benar-benar yang dibutuhkan, atau sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih urgent? Kalau kita menggunakan masyarakat Jakarta itu dalam perspektif yang rasional, mereka ini adalah pemilih kritis, tentu perspektifnya dua hal. Pertama dari kualitas individual, jadi masyarakat Jakarta sebisa mungkin kualitas hidupnya itu meningkat, terutama di bidang ekonomi. Kalau hari ini pendapatannya 4 juta, sebisa mungkin pendapatannya bertambah, bisa 4,5 juta dan 5,5 juta, dan jumlahnya harus lebih banyak. Kalau itu yang dirasakan oleh masyarakat pemilih kita ini, bukan tidak mungkin janji yang disampaikan oleh para kontestan ini akan dipilih. Yang kedua tentu secara kebijakan politik ya, karena apapun orang di Jakarta ini nggak cukup punya uang yang memadai untuk kebutuhan kehidupan mereka. Yang paling penting bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini membuat Indonesia jauh lebih bagus. Soal macet, tentang polusi, tentang banjir, tentang kesembrautan, tentang disparitas antara yang jantung kota dengan pinggir kota, antara yang Jaksel dengan barat dan utara, itu kan jauh sekali pembangunannya. Kalau kebijakan-kebijakan itu juga dirasa, saya kira orang Jakarta akan berpikir bahwa dia adalah
sebagai calon yang sangat rasional untuk mereka pilih. Oke, Mas Adi, kalau tadi Mas Adi bilang ini marketing politik untuk menggapai suara hati masyarakat, salah satu ceruk besar yang kemudian harus diambil adalah kan suara-suara pemilih Pak Anies sebelumnya, yang kemudian saat ini mungkin masih ada yang bingung begitu. Dan kalau saya bisa tarik benang merah, mereka menawarkan akan melanjutkan program-program Pak Anies yang bagus, katanya seperti itu. Tapi dari jagoan-jagoan yang kita lihat, yang kita dengar, sepertinya kok tidak menonjolkan ke sana begitu. Justru seperti ingin memisahkan diri dari apa yang sudah dilakukan Pak Anies Baswedan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, pemilih Anies itu kan sebenarnya tidak semuanya loyal, tidak semuanya strong ya. Mayoritas mereka sebenarnya masih terafiliasi ke banyak calon. Sangat tergantung bagaimana sentuhan-sentuhan akhir. Dan saya membaca pemilih-pemilih yang tidak loyal dan tidak strong itu adalah mereka yang sebenarnya terkonfirmasi dalam banyak hal. Dia menganggap perspektif personal, kehidupan mereka itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu menjadi preferensi pilihan politik utama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tingkat golput di Jakarta itu tinggi, bagi saya itu sangat spekulatif. Yang ideologis mati-matian membela Pak Anies itu juga nggak terlampau banyak, Pak. Anggap saja pemilih Anies itu 30%, paling sisanya 7-6%. Selebihnya mereka ke TPS toh. Akan memilih kandidat yang menurut mereka rasional, terukur. Jadi kalau dalam perspektif masa semacam ini yang digunakan, maka sangat eligible kalau para kontestan itu sudah harus mulai mengidentifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat baik gitu ya. Misalnya soal JIS, soal reklamasi harus mulai dikonfirmasi kepada pemilih. Suka tidak suka itu, karena memang itu adalah satu keputusan politik yang dalam banyak hal membuat Anies di 2017 yang lalu juga disukai. Terlepas isu politik identitas, terlepas ada isu soal adanya isu agama ataupun demo 212 yang cukup panjang saat itu. Dulu sebelum ada isu agama, ketika Anies bilang jadi gubernur ingin stop reklamasi, orang happy dan senang, ini bagus karena reklamasi saat itu dianggap merugikan rakyat, meski dalam prakteknya reklamasi masih aja jalan. Itu lain hal. Tapi sebagai sebuah janji politik ini kan menarik. Termasuk misalnya soal Jaklingko itu kan menarik idenya. Tapi ide-ide lain soal DP rumah 0% kan nggak pernah terjadi. Artinya apa? Kebaruan-kebaruan ini sepertinya membuat kenapa warga Jakarta dalam level kebijakan juga mencari siapa sebenarnya pemimpin yang oke. Kang Emil itu bagus, dia bikin rumah di atas stasiun, itu bagus, Pak. Tinggal bagaimana ini dieksplanasi dan diterjemahkan supaya ini betulan terjadi, bukan hanya sebatas konsep, karena orang Indonesia nggak nyambung. Di Jakarta masih belum nyambung itu. Belum kebayang gitu kayaknya. Iya, ada rumah di atas stasiun, itu belum ada yang memikirkan, dan itu menurut saya cukup bagus. Begitupun misalnya dengan kebijakan-kebijakan Pramono dan Rano Karno. Misalnya sekolah swasta gratis, itu harus diterjemahkan tuh. Sekolah-sekolah yang internasional yang hanya segelintir orang bisa mengakses, orang kampung nggak saya ingin sekolah di tempat itu bisa gratis, kan luar biasa, Pak. Mimpi juga kita sekolah yang kayak di Cilandak itu, ataupun di Binus yang ramai itu, Pak. Kan kita nggak sanggup sekolahkan anak-anak kita dunia internasional yang saya kira kapasitasnya memang di atas rata-rata. Ataupun Dharma Pangrekun tuh bisa tidak konspirasi internasional itu di tempat lain boleh, tapi di Jakarta tidak. Kan itu orang pengen tahu juga bagaimana konsepnya. Baik. Nah, kita ke Bu Siti dulu yang pertama. Janji politiknya siap ditagih, Bu. Sekaligus closing statement. Janji politik yang Ibu sampaikan tadi dari Mafon. Ya, memang kalau pas nggak ada masalah ya, nggak ada pandemik, kayaknya fine saja. Tapi begitu ada pandemik, mau membangun itu juga nggak jadi semua. Dan kita fokuskan memang pada keamanan. Jadi dengan keamanan itu pembangunan yang direncanakan semua tadi itu akan bisa berlangsung dengan baik. Berarti siap ditagih kita memang tidak janji muluk-muluk. Jakarta itu bukan untuk yang wah. Yang kalau masyarakatnya tidak happy, tidak bahagia, bahkan kadang-kadang ada suatu diskriminasi antara yang kaya dengan yang tidak kaya. Nah, ini yang Dharma Pangrekun yang akan bisa menengahin. Dan kami tentu saja untuk pendidikan segala macam itu kita juga pasti sangat senang kalau kita bisa menggratiskan ya, dalam arti kata, dalam tanda kutip. Sekarang banyak yang gratis, tetapi ternyata masih bayar ini bayar itu, dan belum ada yang gratis sama sekali. Lah ini yang mesti kita dalami bagaimana caranya mewujudkan itu. Bagaimana caranya? Coba mungkin yang punya programnya dijawab untuk sekaligus closing statement. Silakan Mas Haris. Ya, jadi kalau misalnya
siap gak ditagih atau tidak? Saya rasa Mas Pram dan Bang Dul merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan dan bidang kebijakan publik ya. Jadi saya paham betul mereka akan bisa ditagih janjinya karena mereka punya kemampuan keterbukaan komunikasi yang baik untuk semua lapisan masyarakat. Mas Pram misalnya adalah sosok yang bisa dikatakan dalam dunia politik tidak memiliki musuh politik, tidak berteberangan dengan pihak politik manapun. Jadi ini adalah hal yang penting karena ketika tokoh-tokoh politiknya rukun, tokoh-tokoh politiknya bersatu, maka masyarakat pun akan bersama-sama membangun Jakarta. Bang Dul apalagi, beliau ini seolah-olah sudah menyatu sekali hatinya dengan masyarakat Jakarta. Tapi menerjemahkan programnya bagaimana yang kemudian bisa diambil gini oleh masyarakat? Dengan berbicara langsung dengan masyarakat dengan sangat terbuka, itu yang sudah dilakukan Mas Pram dan Bang Dul. Maka masyarakat itu semakin terpahami dengan apa-apa program-program yang dijelaskan. Misalnya Mas Bang Dul menyampaikan bahwa di Tanah Abang masih banyak sanitasi yang kurang baik. Nah itu kan mengganggu ya, misalnya di kota sebesar Jakarta dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, kesehatan ini perlu menjadi perhatian dan Mas Pram dan Bang Dul berkomitmen untuk membangun itu gitu loh. Dan saya rasa dengan komunikasi yang terbuka dan Mas Pram dan Bang Dul yang sangat Jakarta dan sangat terbuka itu dengan masyarakat Jakarta, ini pembangunan akan semakin pembangunan itu semakin dirasakan. Misalnya penciptaan lapangan pekerjaan ya, salah satunya dengan program menciptakan pelatihan kerja bersertifikat di setiap kecamatan. Ini didekatkan masyarakat Jakarta dengan tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan. Nah, ini yang diperlukan masyarakat Jakarta. Itulah mengapa Mas Pram dan Bang Dul sangat terbuka dan sangat fokus untuk belusukan karena apa? Dengan komunikasi politik yang baik dengan masyarakat, dengan komunikasi yang sederhana dan apa adanya, inilah yang membuat program-program dapat diterjemahkan dan dimengerti oleh masyarakat Jakarta. Bang Riza, janji politik siap ditagih jika nantinya memang akan dipilih suaranya oleh warga Jakarta? Ya tentu ya, jadi tadi saya sampaikan tidak hanya rasional, cerdas, kritis, tapi ekspektasi tinggi. Dan ternyata masyarakat Jakarta juga tidak ingin atau sudah capek lah dengan pemimpin yang cuma bisa bikin janji kampanye tapi tidak mampu mewujudkan, sehingga karakter masyarakat sekarang di hampir seluruh Indonesia apalagi di Jakarta ingin pilih pemimpin yang sudah teruji, terbukti dan berpengalaman. Inilah kelebihan pasangan kami. Bang Emil itu kan pengalaman yang sukses sebagai wali kota Bandung, berpengalaman yang baik, sukses, berhasil sebagai gubernur Jawa Barat dengan segudang sederet prestasi yang luar biasa dalam dan luar negeri. Nah, salah satu penanganan macet di Jakarta selain membangun transportasi yang terintegrasi, harga yang terjangkau, memperluas MRT, LRT, busway, kemudian Jakliko dan sebagainya, tapi juga mendekatkan pergerakan perjalanan orang. Di antaranya adalah dari orang jalan ke rumah, ke sekolah, dari rumah ke kantor, itu diperkirakan seperti disampaikan Mas Adi, sehingga tidak hanya di atas stasiun, tapi juga di atas pasar, itu nanti akan dibangun rumah vertikal atau rumah flat atau rusunawa dan rusunawi dan sebagainya. Di bawah itu bisa pasar, kemudian bisa puskesmas, di atas perumahan, dan itu dibangun di tengah-tengah kota. Di Jakarta itu ada 153 pasar, itu bisa dimanfaatkan, belum lagi stasiun. Di beberapa negara biasa itu rumah di atas stasiun. Nah, di Jakarta sangat mungkin karena stasiun memiliki area yang cukup luas. Jadi ke depan akan didekatkan antara rumah hunian dengan tempat bekerja. Itu salah satu konsep dalam rangka penanganan macet di Jakarta. Baik, itu kita sudah sama-sama mendengarkan janji politik yang siap akan ditagih jika salah satu di antara mereka akan terpilih. Mudah-mudahan pada dicatat semua ya, kayaknya warga Jakarta lebih pada catat. Langsung tagih. Kita akan tunggu nanti seperti apa siapa yang akan terpilih. Anda bisa langsung tagih kepada mereka. Terima kasih semuanya, Ibu Siti, Mas Aris, Bang Riza, Mas Adi Praetno. Terima kasih banyak sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita jeda dulu pemirsa, kita akan hadir dengan sejumlah informasi lain tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bertempat di Menara Kadin Indonesia, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamar Dagang dan Industri menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun 1446 Hijriah. Anindya Novian Bakri, Ketua Umum Kadin yang baru terpilih, tampak hadir. Acara juga dihadiri para pengurus Kadin Indonesia, sejumlah pengurus Kadin daerah, serta tamu undangan lainnya. Mereka berbaur dengan anak-anak yatim piatu yang juga datang. Anindya Bakri kemudian mengutarakan peringatan Maulid Nabi digelar dengan harapan agar kondisi dinamika yang terjadi bisa lebih teduh.
Dinamika organisasi yang sedang berlangsung dipandang sebagai situasi yang biasa terjadi. Sebagai Ketua Kadin Indonesia, Anindya ingin berfokus mencarikan solusi dan bertanggung jawab atas amanah dari pengurus Kadin daerah. Komunikasi juga akan terus dijalin dengan semua pihak. Tapi apakah artinya kita menutup kemungkinan bekerjasama dengan semua pihak, apalagi teman-teman dan kolega yang sudah lama? Tentu tidak. Ya, saya lihat teman-teman Kadin daerah sangat semangat, asosiasi sangat semangat, pengurus sangat semangat. Karena dua hal, Kadin itu adalah payung dunia usaha. Jadi semua dunia usaha, perusahaan, baik berupa swasta, BUMN, koperasi itu bagian daripada Kadin. Dan yang kedua juga mitra pemerintah. Jadi ingat bahwa mesti cepat-cepat kita berpikir 25 September sudah ketok APBN, 1 Oktober teman-teman sudah masuk parlemen, 20 Oktober presiden baru akan dilantik. Jadi kita juga mesti mikir bagaimana mensupport pemerintah supaya pertumbuhannya lebih tinggi daripada yang dicanangkan di era APBN, dan syukur-syukur bisa mencapai target yang disampaikan Pak Prabowo Gibran. Langkah tersebut diambil karena Kadin merupakan payung dunia usaha dan juga mitra pemerintah yang akan bersinergi membangun pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Nadila Saleh Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Bisa kita beralih ke informasi lain, kita ke kabar seputar sepak bola. Penyerang timnas Indonesia Rafael Strijk resmi akan memulai petualangan barunya dengan berlabuh ke kompetisi A-Liga Australia Brisbane Roar. Usai memperkuat Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, nama Rafael Strijk mendadak menjadi sorotan. Setelah tidak terdapat dalam daftar pemain adu Den Haag akhir pekan kemarin, Rafael Strijk rupanya hijrah dan akan memulai petualangan barunya dengan pindah ke kompetisi A-League Australia. Hal itu diketahui setelah klub milik pengusaha Indonesia Brisbane Roar mengumumkan perekrutan Rafa dari adu Den Haag. Hello, my name is Rafael Strijk and I just signed my contract at Brisbane Roar. I'm very excited and I'm thrilled to play in front of you and show my skills. Melalui website dan media sosialnya, Brisbane yang baru akan memulai musim baru Liga Australia menegaskan kedatangan Rafael akan memperkuat lini serang mereka. Dan bersama Brisbane, Rafael akan mengenakan jersey dengan nomor punggung 7 selama musim ini. Pemirsa, dua pertandingan tinju PON ke-21 2024 di Pematang Siantar, Sumatera Utara ini menuai protes lantaran wasit diduga tidak fair dan juga menguntungkan tuan rumah belaka. Ya, protes pertama dilayangkan pengurus atlet tinju asal Papua Pegunungan yang merasa dirugikan oleh wasit saat bertanding melawan tuan rumah Sumatera Utara pada hari pertama pelaksanaan tinju PON ke-21 2024 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Protes kedua ini terjadi lagi pada hari kelima pelaksanaan tinju. Kali ini pengurus atlet tinju dari Lampung memprotes juga hasil pertandingan antara Joshua Haryanja dan petinju tuan rumah Sumatera Utara melawan Rusdianto Suku asal Lampung di nomor 75 hingga 80 kg putra. Wasit dianggap tidak fair memimpin pertandingan karena dianggap menguntungkan tuan rumah hingga beberapa kali memunculkan protes dari pihak Lampung. Di akhir pertandingan, wasit pun memenangkan petinju Sumatera Utara Joshua Haryanja dengan skor 4-1. Panitia besar tinju PON melakukan evaluasi kepada wasit tersebut dan menemukan adanya sejumlah kesalahan yang berbuat. Asumsi mereka adalah agresif. Demikian juga pengurus yang melaksanakan protes atau pelatih dengan Ya, PON ke-21 ini tengah disorot dengan banyaknya sejumlah protes. Selain tinju juga di sepak bola yang kemudian ramai di media sosial soal bagaimana kemudian sorotan ini ada tindakan tidak fair begitu yang dilakukan oleh wasit. Kita akan bahas itu usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut cabang olahraga sepak bola menorehkan sejumlah cerita yang tak enak. Satu pekan lalu, saat pertandingan sepak bola putri antara Provinsi Sumatera Utara melawan Provinsi Bangka Belitung berujung ricuh. Hal tersebut karena ada dugaan kecurangan yang dilakukan wasit dan berakhir dengan penyerangan kepada wasit. Tak hanya itu, kedua tim bahkan terlibat adu mulut hingga terjadi baku hantam. Bentrokan yang tidak dapat terbendung ini membuat pihak kepolisian pun langsung masuk ke lapangan untuk meredam keributan. Sehingga salah satu supporter terpaksa diamankan karena diduga sebagai provokator kericuhan tersebut. Kapten tim sepak bola Sumatera Utara, Alif Eka Rizky dikeroyok sejumlah pemain tim Papua Barat di lobi sebuah hotel di Banda Aceh. Dalam rekaman CCTV, terlihat Alif yang berbaju merah dijaga sejumlah polisi di lobi hotel. Alif terlihat beberapa kali menerima pukulan dari beberapa pesepak bola Papua Barat. Atas kejadian tersebut, KONI Sumut meminta Chef de Mission di Aceh untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Aceh karena dianggap sebagai tindakan kriminal. Aksi tak elok yang hingga saat ini masih diperbincangkan publik adalah aksi nekatnya seorang pemain sepak bola asal Sulteng memukul wasit hingga terjatuh dan mendapat perawatan. Hal tersebut dipicu lantaran tim Sulteng merasa tidak terima dengan keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Merasa tak lagi imbang dengan menyisakan 8 pemain, tim Sulteng akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri yang membuat Aceh otomatis lolos ke semifinal. Atas peristiwa tersebut, pihak PSSI akan memberikan sanksi berat dan mengecam pemain dan wasit yang terlibat. Jika dalam hasil investigasi PSSI terbukti adanya pengaturan hasil laga, maka PSSI memastikan akan memberikan sanksi berat hingga larangan bermain seumur hidup. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita sangat menyesalkan olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas tapi berakhir dengan cara-cara yang tak elegan seperti itu. Ya, kita minta PSSI melakukan investigasi, cari kebenarannya, yang bersalah dihukum, ya, yang tidak bersalah jangan dihukum, ya, sehingga terjadi fair dalam bidang. Untuk membahas mengenai kekisruhan yang terjadi dalam sepak bola di PON 21 2024, langsung saja kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Bang Arya Sinulinga, merupakan anggota Komite Eksekutif PSSI, sudah hadir melalui Zoom ataupun daring. Selamat pagi Bang Arya. Pagi. Baik, kemudian juga sudah hadir di studio Bang Hadi Menkoto yang merupakan pengamat olahraga. Selamat pagi Bang. Pagi, Cia, Adat. Ya. Baik, kita terlebih dahulu ke Bang Arya. Bang Arya, ini langkah dari yang sudah dilakukan untuk mencegah ataupun menginvestigasi lah pada saat ini, hingga saat ini tahapannya seperti apa, Bang? Oke, baik. Ini perlu kami sampaikan. Sebenarnya PON ini kan bukan agenda PSSI, satu dulu ya. Yang kedua, dari sisi pelaksanaannya dan sebagainya juga ini banyak oleh PB PON. Hakimnya pun nanti akan berbeda, bukan pakai komdis gitu ya. Ini memang ranahnya PON tuh berbeda gitu. Tapi setelah kejadian kemarin, ketum PSSI itu concern karena apapun namanya sepak bola harus dibenahi. Dan kita agak terkejut juga ketika saat kita ini sedang lagi membangun sepak bola dengan baik, level bawah kita belum sampai level ke sana gitu. Ya, ini memang inilah ribetnya sepak bola. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan Pak Ketum langsung ambil langkah yang pertama apa? Penyelamatan pertandingan ke depan. Maka beliau kemarin meminta supaya semua perangkat pertandingan, yang apalagi yang memimpin pertandingan, hakimnya itu diganti. Bukan lagi yang kemarin, tapi diganti oleh wasit Liga 1 dan Liga 2 yang terbaik untuk memimpin di semifinal. Ini apa? Untuk menjamin teman-teman yang bermain di semifinal aman. Merasa nyaman dan aman dan fair bahwa ini pertandingan akan berjalan dengan baik. Dan terbukti kemarin pertandingan antara Aceh dengan Jawa Timur, kemudian Jawa Barat sama Kalimantan Selatan di semifinal kemarin malam itu bagus pertandingannya. Bagus juga kepemimpinan wasitnya. Ya, kemudian di sisi lain kemarin sudah berangkat sekitar 5 orang
dari tim kita, dari 7 orang tim yang memang masuk dalam tim yang dibentuk oleh Pak Erik, 7 orang itu sudah mulai masuk melakukan investigasi. Nah, itu mulai dapat data-data juga kita. Data sekunder dapat, data primer dapat. Misalnya ada, kok kenapa sampai ada perubahan penugasan. Itu udah dapat data kita, lagi kita cross-check semua. Kemudian, kenapa sampai wasit yang ditugaskan itu adalah wasit yang bukan levelnya Liga 2 gitu. Walaupun ada argumentasi juga yang kami dapat bahwa ini kan amatir ya cukup dengan wasit Liga 3 aja gitu. Tapi itu pun semua kami lagi cek semua. Kemudian juga ada nggak tekanan-tekanan yang diberikan kepada wasit oleh apakah panitia atau pihak manapun. Ini pun kami lagi selidiki. Ada nggak unsur-unsur? Karena memang kita tahu ya, bahwa namanya PON ini kadang-kadang gitu ya, ada faktor-faktor tuan rumah gitu dianggap gitu. Kadang-kadang diperbolehkan sesuatu atau apapun namanya. Ya. Bang Arya, dari data-data tadi apakah memang ditemukan ada unsur pengaturan skor, match fixing? Kadang sempat ada isu ke sana, tapi dijawab saja deh Bang ya. Kita jeda dulu, kami kembali sesaat lagi. Sebelum saya ke Bang Hardiman, saya ingin ke Bang Arya lagi. Bang Arya, mungkin singkat dari data-data yang dikumpulkan kemarin oleh tim khusus yang sudah dikirim, apakah ditemukan adanya unsur-unsur pengaturan skor di sana? Kalau pengaturan skor kan melibatkan salah satu klub misalnya atau ini dia mengalah gitu ya, atau dia sengaja untuk bikin seri. Kalau itu sih kita lihat nggak seperti itu ya. Ini kan lebih kepada unsur perangkat pertandingannya kami lihat. Nah, makanya kita akan lihat nanti apakah perangkat pertandingan ini dipengaruhi atau apa gitu ya, atau adakah unsur siapa yang mempengaruhinya gitu. Ini kita akan cek nanti nih. Mudah-mudahan sih berapa hari ke depan akan keluar hasilnya ya. Ini udah niat kita betul untuk memperbaikinya gitu dan memberikan efek jerah juga kepada semuanya gitu. Baik, kalau Bung Hardiman melihatnya seperti apa dari pertandingan di PON? Kan juga tidak hanya sepak bola ya, tapi tinju juga terjadi kekisruhan, bahkan ada juga positioning yang memihakkan tuan rumah. Atau ada cabur lain yang bermasalah mungkin? Kalau itu pertanyaannya, saya bilang ada satu pertanyaan balik. Apakah PON pantas digelar setiap 4 tahun? Kenapa Bang? Kalau banyak cabang, itu menghasilkan sesuatu yang memunculkan hal yang disebut dengan kebanggaan sesaat, di mana banyak hal itu mencederai sportivitas. Terkait sepak bola ini, Anda melihatnya ada? Kalau tadi Bang Arya bilang kayaknya nggak ada pengaturan skor, tapi ini ada pengaruh dari orang-orang tertentu pada pelaksana pertandingan. Iya, berangkat dari duel Aceh melawan Sulteng di perempat final cabang sepak bola putra di Banda Aceh. Buat saya ini adalah laga yang memalukan, laga yang membuat marwah sepak bola itu tercederai. Saya sedih. Bayangkan sebuah laga itu harus dipimpin sampai dengan 3 wasit utama. 3 kali ganti gitu? 3 kali. Wasit pertama, Hilmi, tiba-tiba last minute itu di-recall, diganti oleh Eko Agus. Yang bermasalah ini? Yang bermasalah. Alasannya apa tahu Bang? Saya tidak tahu. Kemudian wasit Eko Agus yang kemudian terkapar, ditinju oleh pemain Sulteng, diganti oleh wasit dari Bekasi. Last minute juga. Dan itu adalah di additional time. 3 wasit, 2 kartu merah, 3 kartu merah, 2 penalti, dan ada 1 yang saya sebut dengan ketidakadilan. Apa itu? Azas fair play tidak muncul dalam laga ini. Ini yang membuat banyak mata itu melihat sepak bola di PON 2024 di Aceh itu benar-benar ternoda. Catatan pentingnya apa Bang? Integritas. Saya melihat bahwa sepak bola kalau pagi-pagi yang di level amatir itu dinodai dengan hal yang tidak penting, ini membuat sepak bola
harus tercederai. Ketika tercederai, sepak bola ya buat apa dipertandingkan? Lebih luas, buat apa PON? Ini pesta buat apa? Ini pesta buat siapa? Kalau hanya memunculkan nama besar seorang kepala daerah, satu nama daerah, tetapi tidak ada hal-hal yang penting yang bisa dipetik dari ini. Ini menyedihkan buat saya gitu. Oke, saya ingin kembali Bang Arya. Bang Arya, kalau kita lihat apa yang terjadi di PON ini, apakah akan ada apa ya, misalnya dikembalikan lagi lah PSSI yang pegang langsung misalnya kalau untuk perhelatan sepak bola di PON misalnya, tidak lagi PB PON yang pegang. Memungkinkan seperti itu, Bang? Bang Arya? Bang Arya? Baik. Ada masalah komunikasi, mungkin Bang Haribin bisa mengomentari apakah memang PSSI perlu untuk turun langsung pegang sendiri, misalnya PON tetap digelar tapi PSSI yang pegang, tidak PB PON. Ranahnya beda. Tidak akan bisa seperti itu. Olahraga nasional itu bukan ranahnya PSSI. Bahwa kemudian ada dimasuki oleh PSSI dengan menyodorkan nama-nama wasit itu saya pikir adalah hal yang menyangkut technical director. Ini yang disebut dengan bagaimana PSSI bisa bermain di ranah sepak bola dalam pentas olahraga nasional. Tetapi memang di sini bahwa sepak bola dalam ranah PB PON ya itu benar-benar harus disimak dengan sangat detail, sangat hati-hati. Ya. Saya paham ketika PSSI menugaskan wasit-wasit dari level Liga 2 dan Liga 1 untuk memimpin 4 laga terakhir, 2 semifinal, 1 partai playoff, 3-4 dan 1 partai final. Ini benar-benar PSSI ingin mengangkat derajat sepak bola di pentas PON. Dan tadi Bung Arya sudah menjelaskan bagaimana sepak bola dalam 4 laga terakhir, minimal dalam 2 laga terakhir itu terselamatkan. Tidak ada ricuh, tidak ada ribut, dan partai berlangsung dengan sangat bagus. Itu adalah duel Kalsel melawan Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur melawan Kalimantan kalau tidak salah. Iya. Nah, 2 partai itu lolos dari banyak hal, dari hal-hal yang tidak mungkin terjadi gitu. Baik, kita harapkan ya mudah-mudahan insiden-insiden seperti itu tidak lagi mencederai pekan olahraga nasional ya. Maksudnya salah satunya bagus-bagus gitu kan. Iya, sayang sekali jika kemudian sportivitas terus ternodai dan harus ada perbaikan yang lebih cepat. Terima kasih Bang Haribin sudah berikan analisanya pada kami terima kasih tadi sudah bergabung bersama kami. Iya, pagi hari ini. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita ya di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan kami pun harus undur diri. Saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Kabar Utama Pagi bersama dengan Anggia Eboni. Terima kasih, sampai jumpa.